Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Asman Tadenur MA dari program Sosiologi di SIPA Universitas Widya Mataram. Pada tahun ini saya melakukan penelitian bidang ilmu sosial topik unggulan perguruan tinggi model pembangunan. Penelitian berjudul tipe CSR atau Corporate Social Responsibility usaha kafe. Tim penelitian ini bersama dengan seorang mahasiswi saudari Arabia. Penelitian ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Universitas Widya Mataram tahun 2023-2024 melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Widya Mataram. Penelitian ini berawal dari pengamatan dan juga dari hasil referensi yang menunjukkan usaha bisnis kafe ini semakin hari semakin meningkat. Bagaimana kita ketahui kafe sekarang menjadi tempat favorit bagi masyarakat, khususnya di kalangan anak muda atau remaja. Karena mereka tempat berkumpul, bahkan tempat berdiskusi, tempat menyelesaikan beragam masalah dalam satu pertemuan, tetapi juga tidak dimungkiri adalah tempat untuk bersantai bagi masyarakat atau sebagian anak muda tadi. Nah, yang menarik bagi kami pertumbuhannya ini dalam satu hasil penelitian itu di Yogyakarta khususnya ya sangat bertumbuh sampai mencapai angka pada tahun 2022 itu ada sekitar 3.000 kedai kafe ya di Yogyakarta atau di wilayah Yogyakarta. Kami mengamati bahwa para pemilik kafe ini menyadari bahwa tidak sekedar untuk mendapatkan keuntungan, tetapi mereka juga ingin melakukan pelayanan yang baik sehingga membangun citra kafenya dengan baik. Dengan kata lain ada kepedulian terhadap lingkungan. Yang dalam satu disiplin ilmu ini adalah sebuah paradigma kegiatan CSR atau dengan bahasa Indonesia dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengamatan kami selanjutnya yang mereka lakukan sangat beragam. Itu ada kepedulian terhadap masyarakat dalam bentuk bantuan, pendidikan, pelatihan bagi karyawannya, pendampingan juga terhadap petani, khususnya petani kopi yang kami amati, dan juga adalah pengembangan aspek usaha bagi masyarakat. Kami melihat itu sebagai sebuah tipe yang sangat beragam dari usaha kafe ini. Lalu tentu ada muncul pertanyaan yang penting bagi kami, sebetulnya bagaimana toh tipe CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan di Yogyakarta ini, dan apa yang mempengaruhi tipe-tipe setiap usaha kafe ini tadi. Nah, pendekatan kami yang lakukan tentu saja adalah dalam konteks pengertian CSR itu adalah sebagai satu keilmuan yang menggambarkan adalah bentuk perhatian, kepedulian sebagai tanggung jawab atau sebagai pertimbangan etis, tapi juga ada aspek ekonomi dan juga ada aspek filantropi dan juga ada aspek tentang ketaatan terhadap peraturan pemerintah. Jadi baik terhadap masyarakat, baik terhadap lingkungan, ya, bahkan terhadap perusahaan itu sendiri, khususnya bagi karyawan. Itu kira-kira gambaran dari CSR. Nah, tipe ini secara teoretik ada yang disebut dengan tipe CSR filantropi. Ya, ini lebih mengandalkan pada kedermawanan yang tidak ada hubungannya dengan produk usaha utama mereka.
benar-benar memberikan bantuan, memberikan sesuatu berdasarkan sumber daya perusahaannya untuk masyarakat, untuk lingkungan. Tapi juga ada CSR etis yang ini lebih mengandalkan di dalam menjalankan usaha, mereka mempertimbangkan aspek-aspek etika bisnis, ya, aspek etika sosial atau morality. Ya. Hal itu terkait juga dengan masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya adalah yang disebut dengan tipe lingkungan. Tentu saja dari namanya kita memahami bahwa ini adalah kepedulian dan kegiatan, ya, aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan, apakah itu pengolahan sampah, apakah itu penyelamatan limbah gitu ya, atau bahkan pengembangan lingkungan di sekitar usaha maupun pada kelompok masyarakat tertentu. Yang terakhir adalah tipe finansial. Ini lebih mengandalkan dalam menjalankan CSR, mereka mempertimbangkan aspek-aspek finansial dari perusahaan dan juga sesuatu yang produksi yang dianggap itu baik bagi masyarakat, baik bagi lingkungan. Dan ini sangat tergantung dengan pertimbangan finansial dari perusahaan. Lalu selain tinjauan pustaka tadi, ya, ada kebaharuan kami di dalam penelitian ini adalah bahwa penelitian yang kami lakukan dengan lebih dulu melihat atau mempertimbangkan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang kami ambil dari hasil penelitian analisis penerapan CSR di franchise cafe, ya, di mana corporate image dan behavior intention menjadi perhatian di dalam penelitian ini yang dilakukan oleh Anda Narawih. Dan dengan pendekatan yaitu CSR ekonomi, CSR etika, dan ada tambahan CSR regulasi ya, yang mereka kembangkan. Hasilnya mereka bisa memetakan ya, tipe-tipe CSR khususnya bagi kedai-kedai kopi, dan dilakukan penelitian ini di Jawa Tengah. Lalu juga kami mengutip hasil penelitian terdahulu yaitu antecedent brand loyalty pada coffee shop di Jakarta, di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa a brand experience in-store experience program lingkungan di kafe basa-basi mencakup penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan seperti penggunaan tas belanja yang dapat digunakan kembali, kemudian juga peralatan makan yang dapat didaur ulang, dan juga pengolahan sampah ya, untuk lingkungan, jadi sehingga membangun sebuah keseimbangan ekosistem dalam kelangsungan hidup generasi mendatang. Itu pandangan mereka ya, dan kegiatan-kegiatan CSR-nya. Berdasarkan hasil kajian kami, itu juga berdasarkan pengumpulan data tadi, maka tipe-tipe CSR itu dapat kami kelompokkan. Pada Sip and Sky itu ciri-ciri tipenya adalah filantropi, yaitu mendukung kegiatan sosial masyarakat seperti kerja bakti atau perayaan hari besar. Nah, tetapi juga Sip and Sky ini memiliki ciri-ciri tipe etis ya, peningkatan kapasitas karyawan dalam bentuk training ya, atau pengembangan manajemen. Dan yang ketiga memenuhi ciri-ciri tipe finansial, pemberian dana kepada aparat ya, hukum ataupun kepada masyarakat. Sedangkan kopi Merapi itu memenuhi tipe ciri-ciri tipe pembagian obat-obatan dan pemeriksaan kesehatan gratis kopi Merapi. Kemudian dalam hal etis itu melakukan program pelatihan dan pendidikan bagi petani kopi, dan dalam hal lingkungan itu pengelolaan sampah organik, anorganik, reboisasi, serta penggunaan teknologi hijau. Kafe basa-basi itu memenuhi ciri-ciri tipe CSR-nya adalah filantropi, pembagian makanan kepada masyarakat yang membutuhkan dan mendukung acara amal badan atau badan amal. Kemudian yang berikutnya memenuhi tipe
CSR dalam lingkungan ya, penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan, promosi hasil daur ulang, dan kampanye hijau. Kalau kita melihat uraian atau perhatikan uraian tadi, maka adanya satu-satunya kafe yang memiliki ciri tipe CSR finansial itu ternyata terhubung dengan faktor kedalaman pengetahuan pemilik kafe serta interaksinya dengan masyarakat. Usaha kafe Span Sky misalnya memerlukan kegiatan CSR finansial karena terkait dengan faktor lokasi kafe ya, yang sangat dekat dengan masyarakat di tengah kota, dan kegiatan kafe yang sering menghadirkan pengunjung 500 sampai 1000 orang. Lalu tipe tadi juga terungkap adanya satu-satunya kafe yang memiliki ciri-ciri ketiga tipe CSR secara sekaligus yaitu CSR filantropi, etis, dan lingkungan. Hal ini ternyata sangat berhubungan dengan faktor kedalaman pengetahuan CSR bagi pemilik maupun manajemennya. Interaksi dengan masyarakatnya sangat intens ya, dengan petani kopi. Dan adanya satu-satunya tipe CSR filantropi, ya, hanya ada satu yang berada atau dimiliki oleh semua kafe. Ini menandakan bahwa tipe CSR filantropi sangat mengakar pada masyarakat, sangat bisa dipahami bahwa tanpa pengetahuan CSR sekalipun ini maka mereka melakukan kegiatan-kegiatan filantropi sebagai bagian dari pemahaman CSR. Berdasarkan penelitian tadi, analisis tadi, maka kesimpulan kami bahwa terdapat realitas semua kafe dalam penelitian ini melaksanakan CSR dengan keragaman bentuk program dan kegiatan yang meliputi CSR filantropi, etis, lingkungan, dan finansial. Terdapat realitas tipe CSR pada tiga kafe dalam penelitian ini dengan ciri tipe CSR filantropi, etis, lingkungan, dan finansial. Dan terungkap hanya ada satu kafe yang memenuhi ciri tipe CSR finansial. Di samping itu terungkap juga satu kafe yang memenuhi tiga ciri tipe CSR sekaligus. Tipe CSR tersebut berhubungan dengan faktor kedalaman pengetahuan, interaksi dengan masyarakat, dan intensitas yang baik dengan kelompok masyarakat yang berbeda usahanya, yaitu kelompok petani kopi. Adanya satu-satunya ciri tipe CSR filantropi yang dimiliki oleh semua kafe ya, menandakan bahwa ciri tipe filantropi sangat mengakar pada pelaku usaha kafe. Hal tersebut disebabkan oleh faktor filantropi merupakan dasar dari CSR dan muncul dan berkembang di dalam masyarakat. Saran-saran kami adalah dipandang perlu untuk keluasan kedalaman pengetahuan CSR bagi pemilik dan karyawan kafe hingga meningkatkan kesadaran dan pengetahuan CSR yang dapat berguna untuk meningkatkan ketepatan sasaran CSR serta kemanfaatan CSR. Dipandang perlu penelitian lanjutan dengan pencakupan yang lebih luas, keterwakilan responden yang lebih luas, serta penggunaan metodologi yang komprehensif. Demikian hasil penelitian kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.